Malam teman-teman, ketemu lagi di IG Live hari ini Minggu tanggal 5 April 2026. Di IG Live malam ini saya akan ada giveaway satu buku cara asik belajar Fibonacci ya. Jadi Fibonacci ini adalah tools andalan saya dalam analisa teknikal. Nah, saya mau giveaway ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar Fibonacci juga. Selamat Paskah juga untuk teman-teman yang merayakan. Ya udah, berarti ini buku edisi Paskah ya teman-teman, edisi Lebaran juga. Oke, yuk langsung kita lihat. Tadi udah ada yang DM pengen dilihatin saham-sahamnya. Nah, sebelum ngeliatin saham, kita lihat IHSG-nya dulu ya teman-teman. Oke, ini adalah gambaran IHSG. Jadi per hari Jumat kemarin lumayan ya IHSG itu tertekan 2,2%-an lebih ya teman-teman, tertekan kembali lagi ke area 7.000. Jadi kalau kita lihat memang ya masih sideways di kisaran 6.900 sampai 7.300. Ini area sideways-nya. Selama dia nggak ditutup di bawah 6919, better sideways sih daripada dia jebol ke bawah 6919. Tapi kalau besok sampai ada sentimen negatif yang bikin IHSG-nya melemah lagi, berarti kita harus siap-siap area support selanjutnya itu ada di kisaran 6792, 6686, 6592. Jadi 1 2 3 ini gitu ya. Jadi ya memang hope for the best, tapi kita harus prepare for everything. Jadi ini sih buat saya lebih baik sideways daripada dia jebol ke bawah 6.900. Tapi kalau sampai jebol pun berarti ya udah 6.700, 6.600 ini yang akan jadi area supportnya si IHSG ya. Tadi sebentar, tadi udah ada yang DM pengen dilihatin TAPG. Bentar ya. Avia Johnson Wang. Oke, kita liatin TAPG-nya dulu ya. Ini kemarin Medco sampai di area resisten. Berarti sekalian deh bacain Medco. Jadi kemarin pas sampai di area resisten ini dia turun ya, pelemah ke support pertama 1.500, support berikutnya 1.295 ya. Itu sekalian pas saya juga lagi liatin Medco. Sekarang kita lihat TAPG-nya ya teman-teman. TAPG kayak gini, dia kembali lagi menuju area all time high di 1990. Ini adalah weekly chart. Kalau dia bisa ditutup dia di atas all time high 1990, berikutnya 2170 gitu ya. Tapi ya teman-teman harus waspada aja. Biasa sih kalau di area all time high itu akan ada perlawanan gitu ya. Oke, ini biar chartnya kelihatan lebih besar saya zoom seperti ini. Oke, TAPG udah. Tadi Avia, kita mau lihat Avia ya. Beginilah Avianya. Avia gitu ya. Ini daily chart. Avianya itu masih tertekan. Support selanjutnya ada di kisaran 338 ini untuk Avia tuh ya. Jadi major trendnya masih turun si Avia. Ini all time low ya. All time low-nya Avia itu ada di 338, sekarang 372. Nah, kalau dia menembus ke bawah 338, maka berikutnya ada di 240 gitu. Ini untuk Avia ya, jadi masih tertekan sekali. Terus Bris Mardianusporo. Bris ini harus sabar sih trading kalau mau nungguin Bris. Dia kalau lagi turun, kalau saya sih ya apa ya, ibarat don't catch the falling knife, kira-kira gitu ya. Nah, Bris bentuknya kayak gini ya. Ini udah dari zaman dulu deh, dari dia ada di sini juga kita bahas tiap minggu ya. Nah, Bris ini dia itu ada area support kuatnya itu di 2090 nih ya. Jadi
udah area itu menjadi support kuat dia dari Juni 2024 si breeze ini. Jadi kalau misalnya area 2090-nya ini ditembus, kayak kemarin nih, ini ya, kemarin nih waktu yang MSCI itu dia kan sempat menembus ke 1790, kemudian kan dia rebound kuat banget. Berarti 2090 ini support 1, support 2 2010, support berikutnya ada di 1790. Jadi ini ya memang kita buy on support ada ya sistem yang namanya buy on support, tapi kita juga di situ punya resiko kalau supportnya itu jebol, apalagi ini kan masih downtrend berat ya. Kalau supportnya itu jebol berarti dia tuh lanjut loh ke lantai bawahnya lagi gitu. Jadi memang di sini kita bisa dapat harga murah, tapi kalau dia jebol ya teman-teman udah tahu resikonya gitu. Berarti ya resikonya seperti itu gitu ya. Ini untuk breeze memang dia ada di area support kuat, tapi ya ini masih support 1, support 2, support 3. Kalau jebol kira-kira teman-teman tahu resikonya ada di sini. Di mana rewardnya? Reward pertamanya itu ada di sebentar saya bacain. Reward terdekat yaitu R1-nya itu ada di 2200, kemudian ada di 2340. Kira-kira gitu ya Mardia Nusboro untuk yang nanya breeze. Oke. Lanjutnya INDF Dewi Tuti, Indofood. Kita lihat ya Indofood ya. INDF kayak gini. Minggu kemarin menguat cukup signifikan ya, 10% lebih. Bentukannya kayak gini. Di sini ada Fibo. Sebentar ya, ini saya update dulu. Fibonya gini. Gini deh. Kalau kita lihat jangka panjang, ini di sini saya ada gambar arah naiknya. Tapi apa mau dikata, waktu di sini nih di 2022 kan dia naik, tapi apa mau dikata udah jebol, berarti arahnya udah nggak ini lagi. Berarti kita akan lihat seperti ini tuh Indofood ya. Saya akan coba update dulu. Nah kayak gini tuh nih ya. Kemarin tuh dia breakdown trend line-nya dan dia tes lagi ke bawah gitu. Jadi supportnya si Indofood itu, bentar saya buka dulu. Ini yang mau praktek Fibonacci ada ya di buku ini nih. Terus teman-teman yang happy trade tester juga, kita lagi di minggu ini belajar tentang Fibonacci, jadi bisa praktek. Nah ini ya, supportnya itu ada di 5 nih, 5825 ya. Resisten kuat ada di 6925. Ini weekly by the way ya, ini weekly. Tunggu, resisten pertama 6600, resisten kedua 6925 ya. Ini weekly chart. Kalau dia ada penurunan, masih ada support yang menahan dia itu di kisaran di sini, di kisaran 5825, terus baru di sebelah sini gitu ya. Jadi ya dia kemarin rebound, kita lihat di daily. Nah seperti ini tuh. Oke. 6925 yang kayak tadi. Jadi kalau kita lihat pakai weekly, jelas di sini ada resisten pertama 66, kemudian 6925 gitu ya untuk Indofoodnya. Elsa Demi sama Mapi, bentar saya catat dulu. Elsa kalau nggak salah masih tertekan. Nah itu ya, jadi dia rebound sampai di area
Fibonacci 765, terus ada rejection. Berarti ini kan kita lihat ya Elsa ya, ini waktu dia naik cukup kuat, di sini ada selling pressure, and then dia sampai di support 660. Sementara ini resisten terdekatnya si Elsa itu di sini ada di area Fibonacci 765 ya. 765. Kalau minggu depan ada pelemahan, ada support di 730 gitu ya. Sementara seperti ini untuk Elsa, dia lagi posisinya lagi posisi rebound aja ya. Semoga support 680 nya bisa terus bertahan. Oke. MAPI, kita lihat MAPI, Mitra Adi Perkasa. MAPI ya, kemarin minggu kemarin menguat, wow, 19% MAPI. Kita lihat, oke. MAPI ini area sideways-nya 1080, 1385. Jadi untuk minggu depan resisten terdekat MAPI ada di kisaran 1385. Kalau sampai dia ada shooting 1430. Kira-kira begitu untuk MAPI. Kalau ngelihat trennya kayak gini ya. Bentar, ini menarik. Sebentar saya lihat dulu, bisakah dia break dari nah, tuh ya. Bener nih, jadi kuat banget nih di 1300-an deh, let's say ya untuk MAPI. Jadi dia lagi gini, bisa nggak dia break? Ini kan by the way ini kan weekly ya teman-teman. Jadi kalau weekly bisa aja di sepanjang minggu dia menyentuh area-area 1385 sampai 1430. Tapi nanti tutupannya bisa nggak di atas itu? Bisa aja dia hanya nanti akan bikin shadow-shadow seperti ini. Gitu ya. Ini adalah chart weekly. Sepanjang jalan mungkin bisa menyentuh level-level itu, tapi ya udah nih lagi pertarungannya di sini untuk kalau dia mau kembali uptrend ya 1385 1430 untuk MAPI. Terus bening SSIA. Di SSIA saya scroll dulu, malam Novelina, Esa Ivan. Oke, SSIA. SSIA seperti ini. Jadi udah ya teman-teman lihat dulu gambaran besarnya kayak gini ya. Saya coba seperti ini dulu. Oke. Jadi gini, SSIA itu ada resisten dia itu di 1520 ya. Supportnya ada di 1245, kemudian 1075. Kira-kira begitu untuk SSIA. Kalau tren jangka panjangnya ya masih turun sih. Tuh. Ya teman-teman lihat. Tren jangka panjangnya turun. Jadi kalau naik sifatnya hanya sementara, ya. Malah ini sekarang udah mulai rejection ya di 1420 ini. Kalau kita lihat di sini kan udah ya perang ya antara yang jualan sama yang mau yang naik, kira-kira gitu. Jadi resisten pertama saya bacain lebih detail, 1385, kemudian 1450, baru 1480 itu ya untuk SSIA. Kemudian kita lihat ESA. Oke. ESA support 685 nya sampai di sini. Jadi kemarin dia sempat sideways di sini ya, bikin pennant, kemudian dia jebol dari supportnya di kisaran 720 dan sekarang ada di 675. Di mana supportnya lagi kelihatannya masih ada tekanan jual. Supportnya dia ada di 645, 615 sampai di sini di kisaran 595. Dia bergerak begini. Dia bergerak di channel ya, di channel up gitu ya. Supportnya seperti tadi. Kalau dia rebound, resisten terdekat di mana kisaran 735, 760. Untuk ESA seperti itu. Oke, saya scroll lagi. TAPG tadi udah disebutin. Oke, kita lihat BBNI sang adek.
BBNI sama BRMS ya, Vario. BBMI sih 4260 nih kunciannya, kayaknya udah di bawah itu. Iya, udah 3700 ya BBNI. Jadi BBNI area nih ya, area sideways dia 4580, 3610, sekarang 3700 ya, masih mendekati ya, masih ada potensi menguji area support 3620, 3580. Ini untuk BBNI. Resisten terdekat di sini ada Fibo di 3870. Posisi sekarang di 3700 ya. Lanjut BRMS. BRMS begini ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari bulan Januari dia swing turun 1 2 3 gitu ya. Resistennya si BRMS itu ada di 820, support dia ada di area 680 700 di situ ya. Kalau ditutup di bawah Fibonacci ini maka lanjut dia akan menguji ke kisaran ini 570 615 gitu sih ya untuk BRMS. Wi-Fi, oke kita lihat Wi-Fi. Terus lanjut kita lihat ya ke bawah ya. Inco. Gini nih, ini adalah time frame weekly ya. Jadi weekly-nya itu masih tertahan di, saya pakai moving average time frame kecil. Jadi dia masih tertahan di 2220. Selama dia belum bisa ditutup, kok gini? Selama dia belum bisa ditutup di atas ini, potensinya masih akan tertekan menguji area supportnya. Support pertama itu di 21, di sini Fibo 2120, kemudian 1930. Jadi ngelihat pergerakan minggu kemarin masih ada potensi untuk dia tertekan ke area-area support itu ya untuk Wi-Fi. Jadi kalau kita lihat jangka panjangnya, lihat ya teman-teman, masih kayak gini. Jadi dia tuh lagi swingnya swing turun, kira-kira begitu ya untuk Wi-Fi. Belum ada konfirmasi reversal sih. Jadi kalau ada penguatan dia menguji area-area support terdekatnya aja gitu ya untuk Wi-Fi. Kemudian kita lihat Inco. Kalau inget Inco tuh inget almarhum teman saya, jadi saham kesayangannya Inco ya. Inco weekly itu ada support kuat di 5225, lalu di MA 200 ada 4950. Resisten ada di kisaran 5825. Jadi sementara ini pergerakannya di rentang itu sih. Ya, mudah-mudahan bisa bertahan di atas support kuat ya. Tapi kalau sampai nggak bisa ya berarti dia akan lanjut menguji area ini support berikutnya. Oke, saya update dulu bentar. Inco nih. Oke, Inco-nya saya update dulu ya teman-teman, Fibonya. Nih ya, ini lebih jelas. Ini pakai Fibo. Jadi untuk melihat time frame gedenya itu seperti apa gitu. Jadi Inco ini kalau more or less aja ya, kita lihat time frame gedenya ya ini 5175, support berikut 3600. Scary ya kalau melihat kayak gini. Wow, jauh banget. Tapi ya kalau mau lihat simpelnya gitu, kalau kita mau lihat pakai MA di sini kan udah kayak mau dead cross, tapi kan belum. Di sini juga sempat mau dead cross tapi tertahan. Nah, kemudian bisa lanjut naik lagi ya. Berarti di sini nih memang lagi di area support, ini lagi perang sih, kira-kira gitu ya. Untuk Inco-nya kalau kita lihat dari April 2025
setahun yang lalu, ya dia memang masih trennya masih uptrend gitu ya teman-teman. Tadi yang nanyain kok nih kayak gini tuh, emang lagi ada di area support, jadi ya di sini pertarungan antara yang jualan sama yang beli. 5175 ini lebih jelas ngelihatnya pakai yang ini. Oke. Inet ini sama juga kayak Inco, dia malah udah dead cross nih di sini ya. Kalau kita buka di time frame yang panjang, terus kita pakai simple aja, pakai EMA aja, secara visual kamu bisa lihat di sini memang udah ada sinyal jual gitu ya. Dan si netnya ini dalam 1 bulan terakhir ini bertahan di area Fibonacci ini 236, tapi buying pressure-nya itu belum kelihatan banget, jadi ya memang masih banyak yang jualan gitu ya. Si inet ini area resisten terdekatnya di kisaran 276 ya. Jadi mungkin sepanjang minggu ya dia jalan di situ-situ aja gitu. Jadi resisten supportnya di kisaran bentar nih 250 276 ya. Ini untuk inet masih tertekan seperti itu. Tadi yang Christian yang tanya tentang inet. Adi tanya Akra. Akra begini, saya hapus dulu biar teman-teman melihatnya gampang. Jadi kalau kita lihat si Akra perjalanannya ya, ini pakai Fibo channel nih, ini kelihatan nggak? Saya tebelin ya biar kamu bisa lihat gimana caranya nih. Bentar. Nih, biar bisa lihat itu jalur naiknya, kira-kira gitu nih ya. Ini bisa lihat jalur naiknya. Bentar. Bagaimana aku menebalkannya? Nah, tuh. Kelihatan ketebalannya jelek ya. Nah, gini ya, kelihatan ya. Jadi, nih, Akra kayak gini. Kita pakai Fibo channel, by the way, ini ada di buku Fibonacci yang kedua. Jadi saya punya buku Fibonacci itu ada 2. Di buku Fibonacci yang kedua, tambahannya itu ada ini Fibonacci channel ya. Kalau di buku yang pertama, bentar saya ambilin. Di buku yang pertama yang ini, In Love with Fibonacci channelnya belum ada. Jadi kalau ditanya apa perbedaan, ya jelas isinya beda gitu ya. Dan kunci belajar Fibonacci itu harus banyak latihan nih ya. Jadi kalau di buku yang kedua itu ada Fibonacci channel sama Fibonacci projection. Bedanya ada projection, ada channel, ada chart pattern ya. Jadi itu bedanya teman-teman, buku 1 buku 2 saling melengkapi. Nah, kita lihat kalau kita pakai Fibo channel, ini kayak kue lapis. Kamu bisa lihat lapis ini kayak macam lapis Surabaya ya. Kan lapis Surabaya ada yang warna kuning, ada yang warna coklat. Nah, ini warna kuning, ini warna coklat. Jadi kita bisa lihat visualnya si Akra itu memang arahnya arah naik gitu. Tapi arah naik ya gerakannya kayak gini. Nah, dia itu resisten itu 1390 nih. Kalau lihat modelan kayak gini, ada potensi besok itu di minggu-minggu depan itu bergerak melemah menguji sampai 1245 kira-kira gitu. Nah, ESA juga sama cara ngelihatnya, pakai Fibonacci channel gitu. Jadi kenapa sih Fibonacci banyak banget bentukannya? Karena masing-masing Fibo itu punya visual yang berbeda, tentu punya juga tujuannya yang berbeda secara visual, secara hitungan kayak gitu. Nah, kita belajar nanti sekilas di kelas Happy Trade Tracer setiap hari Rabu malam. Ya, untuk Adi yang tadi tanya Akra. Jadi Akra enak loh sebenarnya untuk trading ya, tapi ya gini ya, tipis-tipis banget ya. Gitulah kalau yang nyari trading mingguan kan tahu. Nunggunya di mana? Ya, kita nunggu aja. Belum punya barang, kita nunggu di kisaran 1250.
Kira-kira begitu ya untuk Akra. Lalu Denny tanya Adaro. Jelas ya. By the way, nanti di akhir live ini saya akan giveaway buku ini ya. Dua-duanya masih ada teman-teman di toko hijau dan toko oranye saya. Linknya ada di bio IG saya. Kita lihat Adaro. Adaro gini pelan-pelan naik gitu ya. Tapi saya kagak demen nih pola kayak gini nih ya. Saya nggak demen pola kayak gini ya. Nih. Ya harus dipantau. Kenapa? Karena tiba-tiba jeger kayak gini ya. Tuh rising gitu. Ini dikduk dari ini masih bener-bener dipantau gitu sih, secara ya gitu deh pokoknya ya. Untuk Adaro itu nih, lihat pakai Fibo jelas nih ya. Adaro resistennya ini di sini di 2680, supportnya ada di sini di kisaran 2450. Jadi Adaro ini dia itu lagi sideways di rentang 2450 2700. Ini kan kalau kita pakai Fibonacci secara visual kita tahu more or less lah di sini ada area resisten gitu ya. Jadi bisa tahu kira-kira kalau di area resisten mesti gimana kira-kira gitu ya. Jadi untuk Adaro di pekan ke depan bergeraknya di rentang itu. Kalau dia ditutup di bawah 2450, area support berikutnya ada di kisaran di 2420 gitu ya untuk Adaro gitu. Udah semuanya. Nah kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, energi udah belum Santi? Belum, oke. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, saya langsung giveaway aja. Berarti hari ini sebentar nih live-nya ya. Energi gini. Jadi ini ada yang tahu nggak ini candle apa? Saya paling takut nih ketemu candle gini. Ada yang tahu? 2 Maret energi ada candle apa? Nah ini yang pernah ikut kelas Happy Trade Tracer pasti udah tahu, karena kita udah ngelewatin ya kelas itu. Kita udah belajar tentang candlestick ya. Ini kan ada area Fibo 2430. Terus Medco tadi udah nomor 2 malah dibahas. Nah Lia bener, shooting star gitu ya. Lia bener, ini ada shooting star gitu. Jadi selling pressure-nya besar sekali ya. Untuk ya secara ya teman-teman, energi kan naiknya juga udah dari sini loh, dari April setahun loh naik. Dari April dari kisaran 148 naik sampai 2420, banyak ya. Jadi energi itu saat ini dia itu lagi ada di area support Fibo 1520 gitu ya. Resistennya di mana kalau dia lanjut naik? Ada di 1745, support 1320. Jadi kelihatannya dia akan bergerak di rentang ini dulu sih gitu ya. Selama dia masih bisa bertahan terus di atas 1320, potensi ke 24 masih terbuka. Tapi ya 1320 nya ini nggak boleh jebol. Kira-kira gitu ya untuk si energi ya. GJTL ini aku suka GJTL. Oke. Jadi gini, GJTL kan gini nih weekly ya. Ini Erni, dia kan dari April 2024, 2 tahun berarti ya. Dia tertekan turun, dia berada di bawah downtrend line ini. Terus dia kemarin bisa bertahan nih di atas 1000 si GJTL, 1110 nih gitu ya. Jadi kayak per diteken toeng mantal gitulah ya gitu ya. Jadi
secara struktur suka sama yang kayak begini nih ya strukturnya. Terus resisten di mana GJTL? Jadi GJTL ini masih belum berhasil ditutup di atas 1120. Saya tandain dulu ini ya. Oke. Nih ya. Jadi GJTL ini masih belum bisa ditutup di atas 1120. Ya, kalau yang trading tipis 1000, 1110 mungkin dapat ya di sini ya. Nah, ini GJTL. Jadi GJTL punya area resisten itu kisaran 1100 ya sampai 1130 kira-kira gitu. Nah, besok kalau misalnya dia ada pelemahan, dia menguji area support kuatnya ini. Nih ada Fibo 1020, 1040. Gitu sih. Ntar saya catat dulu. 1040, 1020 ya. Resistennya so far 1110 untuk GJTL kayak gitu. Secara struktur menarik, supportnya sementara ada di 1000 gitu ya. Erni. Oke, iya bener nih yang jawab shooting star tadi. Cakep ya, udah pada ngerti ya. Jadi saya sih kalau ditanya apa yang candle yang paling saya takut kalau muncul itu shooting star, sebenarnya gitu ya. Oke, sekarang kita lihat AMMN. Wadaw, gini loh AMMN teman-teman. Ini adalah candle chart weekly ya by the way. AMMN itu sekarang ada di support setahun lalu ya. Setahun lalu itu supportnya itu di 4.500, sekarang 4.700. Nah jadi ini udah 3 minggu bertahan di sini. Kalau misalnya 4.500 ditutup di bawah 4.500, ada potensi ke 3.420 dulu. Jadi AMMN ini saat ini dia ya ada di dia area support kuatnya, tapi apakah dorongan belinya itu udah keluar? Kelihatannya sih belum, jadi masih ada di situ ya, kira-kira gitu. Jadi kalau yang mengambil ya berarti tahu resikonya kemana ya. Untuk resisten terdekat kalau Fibo di sini ada di 5425, tapi kita lihat beberapa minggu ini kayaknya dia nyampe nggak bisa tutup, belum bisa tutup di atas 5000 sih ya. Untuk AMMN nya begitu ya. Apa nih? HAJJ coba ya kita lihat ya. AMMN HAJJ sebentar. Ini weekly. Wow, ini level, sebentar, ini level 130-an. Ini level waktu dia baru IPO kayaknya ya. Bentar, saya harus update dulu. Nah gini, jadi HAJJ itu level support dia itu 106, 120, resisten 130 ya. Itu untuk si HAJJ ini adalah weekly. Jadi terdekatnya ya 130 ini, jadi ini udah double resist ya, double resist. Jadi kira-kira gitu. Kalau besok pergerakannya kira-kira begini. Kalau dia naik lagi, sebentar, kita lihat yang kecilan ya. Nah ini kelihatan lebih tipis lagi, 133, 142 untuk resisten berikutnya. Supportnya masih sama seperti tadi itu ya, HJJ. Judith DSSA. Wow, DSSA. Wow, bentar. Ini kalau kita lihat ya di sini
di sini ada triangle pun udah break ke bawah nih DSSA. Dibilang double topnya juga udah break. Jadi mau segala polanya udah pola ke bawah gitulah ya. DSSA ini kemarin tertahan penurunannya sampai di 61.550. Oke. 3 minggu ini tertahan di support itu, kemarin menguat 12%. Berarti kita harus tahu resistennya di mana. Resisten pertama di 71.800, kemudian di 74.000 gitu untuk DSSA. Lagi bergerak di lantai 2 Fibo ini. Berhasil ditutup di atas sini, naik ke sini. Kalau enggak ya turun ke sini. Gitu ya untuk DSSA. Dan PGEO. PGEO-nya begini ya, masih gini tuh, ini weekly, jadi masih arah swing ke bawah. Kalaupun ada kenaikan, masih terlihat adalah rebound sementara menguji area resisten terdekat ya. Untuk PGEO resisten terdekat itu di 1080, saat ini di 1020. Supportnya ada di 920 ya untuk PGEO. Sebentar saya cek. Oke, kita ukur pakai yang lebih detail ini ya. Tadi ukuran yang tadi itu gini ya, masih sama gitu ya. Jadi ya masih swing turun untuk PGEO. Support tadi, support berikutnya 865, kemudian 700, kemudian 595. Oke. TAPG udah tadi yang ketiga yang saya sebutin. Jadi nanti bisa denger rekamannya di YouTube Linda Livibo Princess ya. Syarif Harta. RTA. Harta ini masih di sini kan naik, tapi dia sekarang udah berada di bawah MA ya. Jadi kelihatannya ini ya, nih kalau mau lihat kelihatannya ini dia akan menguji area resistennya itu di kisaran 2640. Dia tertahan di sini di sebentar. Ini ya. Tuh. Jadi dia tertahan di Fibonacci 2250. Resistennya ada di 2640, 2700. Kalau di bawah garis MA ini, di bawah Fibonacci juga, ya kelihatannya masih ada potensi tertekan. Nah, ini akan jadi area resistennya dia gitu. Jadi kalau kita lihat secara rata-rata 5 mingguan dia itu udah turun ya, udah lagi downtrend. Kira-kira gitu ya untuk si Harta ya. Harta udah. Toba gini loh, masih tertekan loh si Tobanya ini ya. Di sini sempat ada triangle, kemudian dia break, mengikuti terus area-area targetnya, dan ini masih turun sih teman-teman. Tuh, dia masih swing turun. Jadi kalau kayak gini ya turun, ada rebound hanya deket resisten, and then balik turun gitu ya. Jadi sekarang si Toba ini kemarin dia tertahan di 620 di sini ya. Kemudian ada support pertama di 560, 515. Kalau kita pakai MA 200 di kisaran 550 support MA-nya gitu. Jadi ya di 500-an lah itu sekarang jadi support dia. Gitu. Kalau rebound ya baru deketin resisten terdekatnya aja. Untuk Toba kayak gitu.
Kemudian banyak lagi ya. Elite. Baru kalau udah habis yang nanya saya langsung giveaway nih. Elite gini, Elite lagi tertahan di ini di support 190-an ya. Nih dia bisa bertahan di atas 117 nih ya. Ini support dia bisa bertahan di atas itu, mendekati area resisten. Kalau gitu di atas areanya itu resistennya 220 ya. Jadi so far masih bisa bertahan di atas 177 ya, masih ada potensi untuk penguatan gitu. Next resisten kan 220, nextnya ada di kisaran 242, supportnya 177 ya untuk Elite. Habis Elite tar dulu ya, tadi mana tuh, PTRO kayaknya tadi udah deh. PTRO, PGEO ya tadi ya, PTRO belum. Habis PTRO, PTBA, Elsa tadi udah ya. Kita lihat PTRO dulu. Kalau Elsa sih tadi udah, nanti tinggal nonton rekamannya ya. Aduh gini gimana dong teman-teman, lihat candlenya gini nih tuh. Ini nama candlenya Gravestone Doji ya. Emang dia itu PTRO ini lagi tertahan di 4250 nih, udah 1, 2, 3, 4 1 bulan ya. Tapi yang jualan masih kenceng gitu. Jadi ya kalau punya barang ya berdoalah semoga 4250 nya itu bertahan. Tapi kalau enggak, embrace yourself. Resisten support berikutnya masih ada di 3470 gitu ya. Dimana sih resisten terdekat dia ada di kisaran 49 gitu. Jadi setiap 49 muncullah tekanan jual. Jadi kalau kita lihat secara gini mudah-mudahan yang jualan udah habis gitu ya. Nih kan yang nahanin nih di 4.000-an tadi tuh ditahan gitu ya, tapi yang jualan masih buang barang terus, kira-kira gitu. Kalau bisa dia terus bertahan di atas ini ya, ada potensi kan melandai ya, sideways nggak apa-apa lah daripada turun terus. Tapi kalau dia jebol 4.200 ya teman-teman, di sini adalah supportnya yang tadi disebutin ya untuk PTRO. Kemudian kita lihat PTBA. Nah, PTBA, wah, ini ada apa ini? Ini weekly ya. Ini ada bearish engulfing ya. Ini ada weekly terus muncul bearish engulfing ya. PTBA ditutup di 2910. Kalau dia minggu depan ditutup di bawah 2900, potensinya akan menguji area support 2750, 2560. Kira-kira begitu. Jadi PTBA ini memang sudah sampai di area resisten dia dari sejak 2024 bulan Maret, yaitu di kisaran 3170. Kira-kira begitu ya. Untuk PTBA. Jadi udah mulai keluar. Lihat ya teman-teman tuh. Setiap nyampe 3000 muncul candle bearish reversal. Jadi yang punya posisi bisa dipantau aja, jangan sampai nanti nyangkut. Kira-kira gitu ya. Lenda MMN tadi udah. Lily Jong, Archie, coba ya saya liatin Archie sama Bumi. Satu aja ya, satu orang biar yang lain bisa kebagian dibacain juga. Oke, kita lihat Archie. Ya gini nih, arahnya ke bawah ya untuk Archie. Jadi di sini sebentar saya update aja, saya bikinin channel Vibo channelnya ya. Ini kan pakai channel biasa, nah ini pakai Vibo channel. Kalau pakai Vibo channel sekali bikin ya udah tinggal langsung. Nah tuh ya, jadi Archie itu sekarang arahnya arah selatan ya.
potensinya ke sana gitu ya. Nah, kemarin kan dia tertahan nih di sini di Fibo 1355. Nah, kalau dia menguat lagi, di mana area resistennya? Ada di kisaran Fibo di sini 1530. Nah, kemarin tuh belum nyampe 1530 juga udah tertekan lagi. Kalau ditutup di bawah 1355, ada Fibo lagi support di 1140. Kelihatannya begitu. Ya, jadi resisten 1 1530, resisten 2 1650. Nih kelihatan jelas untuk arci arahnya arah ke sana ya. Lalu kita lihat bumi. Nah, bumi ini gini ya. Jadi bumi itu bertahan di atas 200 ya. Kemarin ditutup di 228. Resisten terdekat dia ini 232 ya. Kalau dia bisa ditutup 232, next ke 244. Kita lihat di daily. Nah, dailynya kan begini. Kalau di daily dia udah duduk di atas garis MA. Jadi dia kayak sepitik naik gitu loh ya. Resisten 1 242, resisten berikutnya 256, 264. Ini kalau kita lihat di daily. Supportnya ada di 223, 214 ya. Ini MA 200 support jangka panjang kuatnya di 199. Kira-kira gitu ya untuk bumi. Udah kayaknya nih. Oke, udah. Ya udah dibacain semua. Sekarang kita giveaway. Oke, teman-teman. Siap ya. Jadi di sini saya akan pilih pemenangnya. Saya yang milih gitu ya. Jadi ya tentu yang jawabannya benar ya. Nah, pertanyaannya gini, udah siap kan ya? Coba saya tes dulu, udah siap belum? Ya, udah langsung giveaway. Ini udah dijawabin pertanyaannya. Oke, buku ini. Oke, siap ya. Nah, saya punya 2 buku Fibonacci. Buku pertama yang ini, In Love with Fibonacci. Ini. Buku kedua yang ini, Cara Asik Belajar Fibonacci. Kedua buku ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Tentu isinya beda ya. Fibonacci yang dibahas beda. Apa Fibonacci yang dibahas di sini yang nggak dibahas di buku yang ini? Apa Fibonacci yang dibahas di sini yang nggak dibahas di buku pertama? Sebenarnya ada 3, tapi teman-teman boleh sebutin 1 aja. Wow, ada yang lengkap nih jawabnya nih. Oke, kalau di layar saya yang pertama jawab itu adalah Ibu Erni 7672 gitu ya. Benar, Ibu Erni jawab Fibo Channel. Tulisannya channel ya, tapi saya ngerti maksudnya channel, Fibo Channel. Archen juga benar, dia benar malah channel dan projection. Tapi yang jawab pertama Ibu Erni, jadi saya kasih ke Ibu Erni. Benar nih teman-teman, di bawah semua jawabnya Fibo Channel. Jadi bedanya di sini ada projection, channel, dan Fibo dan chart pattern gitu ya. Tapi di sini teman-teman harus paham dulu dari yang pertama dulu ya. Yang pertama kan ini nih istilahnya, kalau udah ngerti yang buku yang pertama ini, you survive lah di market, kira-kira gitu ya. Ini dengan 2 ini aja kita bisa dancing with the market. Jadi di sini ada di sini ya. Di sini itu ada bab dan how you dance with the market gitu ya. Nih. Pakai 2 Fibo aja. Ini sama ini aja. Kamu itu udah bisa ngikutin tariannya market, how you dance with the market. Kira-kira gitu. Nah, di sini caranya. Ya gimana cara ngukurnya? Karena memang kunci untuk bisa ngikutin atau belajar ituin Fibo
adalah gimana sih titik ukurannya, yang mana sih. Nah itu tuh yang dibahas di buku-buku saya ya. Jadi selamat buat Ibu Erni. Nanti Ibu Erni kasih alamatnya ke saya beserta nomor WA, nomor handphone buat nanti kebutuhan kirim bukunya ya. Oke teman-teman, sampai di sini IG live-nya. Kita ketemu lagi di IG live berikutnya, dan jangan lupa teman-teman yang ada di kelas Happy Traveler hari Rabu ini, tetap kita akan lanjut belajar tentang Fibonacci dari buku yang ini dulu. Oke, selamat malam semuanya, sehat-sehat selalu, hope for the best, prepare for everything. Dadah.